Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pemuda dan anak-anakku sekalian yang senantiasa mengharap ridho Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di subuh cerah ini, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, baik lahirnya maupun batinnya. Dan kita terus menerus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat diberikan kehidupan kita sampai akhir kita melaksanakan tugas di bumi tercinta ini. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin bersilaturahim dengan seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Jabar, baik yang di lingkungan kota Bandung ataupun di luar kota Bandung. Mudah-mudahan kehadiran ibu bapak dari luar daerah kota Bandung senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Al-Jabar ini. Dan kita terus-menerus harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senang terhadap orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar ini, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi, ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi sabar itu merupakan ilmu tingkat tinggi, belajarnya itu setiap hari, kemudian latihannya setiap saat, kemudian juga adalah ujiannya itu secara mendadak. Ujiannya mendadak, kemudian sekolahnya seumur hidup. Nah, oleh karenanya kesabaran ini terus kita pergunakan, khususnya sabar dalam ketaatan pada Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia ini kami ingin berbagi sharing tentang mau'idhah hasanah, yaitu tentang tanda-tanda orang yang hatinya mendapat cahaya iman. Jadi kita ingin hati kita mendapatkan cahaya iman, karena hati ini merupakan rajanya pada fisik kita ya, utamanya batin kita. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya sesuatu di dalam diri kita ada segumpal daging. Apabila dia itu baik, maka baiklah seluruh aktivitas kita. Dan apabila itu jelek, maka akan jelek seluruh aktivitas kita. Siapa itu?
wahyal qalbu, yaitu hati. Hati yang baik adalah hati yang senantiasa memancarkan cahaya keimanan, cahaya keilahian, yang tanda-tandanya pada kesempatan subuh ini akan kami sharing bersama untuk terus-menerus melaksanakan hal ini. Yang pertama, ciri atau tanda orang yang hatinya senantiasa mendapat cahaya iman adalah orang yang merasa tenang dan damai. Jadi kalau kita merasa tenang dan damai dalam kehidupan ini, maka itu ciri orang yang imannya bercahaya di dalam hati. Al-Quran menjelaskan dalam surat Ar-Ra'du yang kita semua hafal, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu hanya orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan selalu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bukan hanya ingat saja dalam pikiran kita, dalam otak kita, tapi itu bisa dilakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, orang yang berzikir, orang yang selalu ingat kepada Allah, itu senantiasa hatinya menjadi tenang. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, hati kita tenang, ibu bapak. Tapi kalau kita ingat kepada manusia, kadangkala menjadi resah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan kehidupannya, baik sedang berdakwah ataupun di mana-mana, kalau sedang resah maka dia mendekirkan kepada Allah, zikir pada Allah, ingat kepada Allah. Kalau ingat pada Allah, hatinya menjadi tenang. Ibu-ibu dan bapak-bapak masuk ke Masjid Al-Zabar, di sini ada tenang, ada kedamaian. Berarti itu ada cahaya keimanan di dalam hati. Tapi setelah keluar, harusnya insya Allah kita akan menjadi tenang dan damai. Jadi kalau kita terus tenang, damai, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Dan kita jangan bosan menjadi orang baik, karena kita sedang kukumpul menabung kebaikan sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau bekal kita kurang, maka kita akan kerepotan nanti di alam akhirat. Oleh karenanya kita harus terus-menerus mencari kebaikan. Kemudian yang kedua, tanda orang yang hatinya memancarkan cahaya iman, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih dari mencintai kepada makhluknya atau manusia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya orang yang cintailah Allah, kemudian ikutilah kecintaan itu kepadaku. Artinya kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus segala-galanya cinta. Jangan sampai kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya dikalahkan dengan cinta kepada manusia. Dan itu kalau ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan cahaya iman dalam hati kita. Jadi yang kedua adalah kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya melebihi dari kecintaan manusia. Dan itu bisa diuji coba oleh kita, sejauh mana kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya daripada kecintaan kepada manusia. Sebab kalau kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya, kita tidak bisa menolak. Kalau kita dipanggil Allah, tidak bisa menolaknya. Kalau itu yang yang paling mutakhir ya, artinya kita dicabut oleh Allah, nggak bisa apa-apa kan. Walaupun kita banyak pekerjaan, banyak proyek dan lain sebagainya, nggak bisa. Tetapi kenapa kalau kita tidak ada apa-apanya, kita dipanggil Allah, misalnya kita melalaikan, nah ini berarti kecintaannya belum benar-benar paten ya, belum benar-benar hebat pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang
ketiga, orang yang tanda keimanannya itu bercahaya di dalam hati, senantiasa bersyukur dalam setiap kebaikan. Di dalam Al-Quran tadi dijelaskan surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan bersegeralah kalian itu untuk melakukan perintah-perintah Allah, dan apabila kalian bersyukur maka nikmat yang akan didapatkan oleh kita, dan apabila kita kufur maka azab yang akan menimpa kita. Jadi kufur ini berasal dari kafaro, ya, tertutup. Jadi tertutup kepada kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya koper. Jadi koper itu tertutup, ya, kafaro. Jadi kafir itu orang yang tertutup kepada kebenaran. Dan kafir ini bukan untuk orang non-muslim saja. Kita juga kalau tertutup kepada kebenaran itu namanya bisa kafir. Kadung ikon kafir ini bagi non-muslim. Padahal kita bisa kafir kalau satu waktu menolak kebenaran. Jadi yang ketiga adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu tanda orang yang hatinya bercahaya keimanan. Jadi dua hal saja sebenarnya dalam kehidupan ini, kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersyukur. Dan kalau kita diuji oleh Allah, maka kita harus bersabar. Jadi dua hal ini, syukur dan sabar, merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau kita bersyukur, tentu lawannya bersabar. Syukur itu baik syukur lisan, syukur hati, ataupun syukur perbuatan. Dan syukur itu berterima kasih pada Allah tidak seperti berterima kasihnya kepada manusia. Kalau berterima kasih kepada manusia, kemudian manusia tidak diterima kasih oleh kita, itu suka marah. Tapi Allah tidak. Ibu bapak mau berterima kasih pada Allah, itu tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Semuanya adalah pengaruhnya bagi kita semua. Jadi semua pengaruh itu bagi kita. Bersyukur ataupun sabar. Sabar bisa sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah, ataupun sabar dalam menanggulangi kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus sabar. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti kita 5 saja, ya. Yang keempat itu adalah rajin beribadah dan beramal soleh. Jadi ciri orang yang hatinya itu mendapat cahaya iman, kita rajin beribadah dan beramal soleh. Jadi ibadah itu cirinya 3. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita niat ikhlas karena Allah, datang ke Masjid Al-Zabar, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sama-sama mendengarkan mau'idhah hasanah dengan niat ikhlas bukan karena apa-apa, itu cirinya ibadah. Nah, ciri yang kedua adalah apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang soleh. Jadi amalnya amal soleh, bukan amal salah. Jadi isinya adalah mengajak kepada kebaikan atau kebenaran dan mencegah kepada kemunkaran. Kemudian ciri ibadah yang ketiga adalah tujuannya mardotilah, ingin ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau 3 ini ada pada kita semua, pada ibu-ibu dan bapak-bapak, itu bisa dikatakan ibadah. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah amalnya amal soleh, kegiatannya adalah kegiatan amal soleh. Kemudian yang ketiganya tujuannya mardotilah. Jadi itu namanya ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ibadah ada 2, ibadah mahdoh,
yaitu ibadah yang tata cara, acara, upacaranya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah dalam bentuk muamalah. Muamalah itu bisa ijtihad oleh manusia itu sendiri, karena Rasulullah pernah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah-masalah keduniaan antum yang lebih mengetahui. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, karena sebenarnya mengetahui hanya untuk masalah keduniaan bisa diatur oleh kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kita merasa gembira melakukan kebaikan. Nah, jadi tanda yang kelima, cahaya keimanan ada dalam hati, kita senantiasa gembira dalam melakukan kebaikan. Ini terdapat dalam surat surat Al-Jaljalah ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan baik sebesar jaroh atom ataupun lebih kecil dari atom, maka itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga kejelekan akan dicatat oleh Allah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda-tanda cahaya keimanan yang ada dalam hati kita. Sebenarnya masih banyak apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kita ingin hidup kita ini senantiasa bercahaya, karena hati kita itu bagaikan cermin menurut Imam Ghazali, dan cermin itu harus senantiasa dibersihkan, harus senantiasa dibersihkan, dipoles dengan hal-hal yang baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Yang benar semata-mata datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.